Orang yang memegang kekuasaan harus bekerja lebih keras daripada yang lain dan lebih rendah hati daripada mereka yang di bawahnya. Oleh Santo Gregorius dari Nisa. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan karyamu itu sesuai dengan janjimu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri putramu kami selalu mengalami betapa besar cintamu kepada kami. Kami mohon, jiwailah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami dapat mencintai Engkau dan sesama secara nyata, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Sunat tidak berarti sama sekali, yang berarti hanyalah iman yang bekerja melalui cinta kasih. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Berikanlah sedekah dan semuanya menjadi bersih. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah ia juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang berikanlah isinya sebagai sedekah. Nah, budaya yang berbeda menggunakan alat makan atau peralatan makan berbeda pula, serta menyajikan makanan tersebut. Peralatannya juga mungkin berbeda dalam bentuk dan ukuran serta bahan. Jadi biasanya makanan barat dimakan dengan garpu, sendok, dan pisau, sedangkan makanan Cina dimakan dengan sumpit dan mangkuk. Tetapi jika kita mencoba makan stik dengan sumpit, itu mungkin tidak terlalu ramah, tetapi tidak bisa dilakukan. Karena pada akhirnya yang harus dimakan adalah makanan dan bukan yang kita gunakan untuk memakannya. Peralatan makan atau peralatan minuman tidak terlalu penting dalam hubungannya dengan makanan. Dalam Injil, orang Farisi terkejut bahwa Yesus tidak cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Dan jelas orang Farisi itu menunjukkan ketidaksetujuannya dan ia memperhatikan Yesus. Tetapi Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar tentang pengamatan dan adat istiadat agama. Jika pengamatan agama dan adat istiadat tidak menyucikan dan menguduskan, maka kita hanya peduli tentang eksternal. Dan Yesus juga memberitahu kita hal ini. Berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Nah, Yesus menyoroti tindakan sedekah yang bila dilakukan karena kasih
memiliki kekuatan untuk memurnikan hati kita. Seperti yang kita dengar pada bacaan pertama, yang penting adalah iman yang membuat kekuatannya terasa melalui kasih. Biarlah sedekah kita dilakukan karena kasih kepada Tuhan dan sesama, dan hati kita juga akan dibersihkan. Barang siapa menaruh cinta kasih kepadaku, tentu mematuhi sabdaku, dan aku akan disayangi Bapa-Ku, dan akan kami datangi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.